Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penguji Bapak Lutfi SEMM dan yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Andriani Hapsari SEIMM. Perkenalkan, nama saya Nadia Firnanda, mahasiswi Universitas Pamulang Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Solvabilitas terhadap Harga Saham pada PT Mustika Ratu Tbk periode 2014 hingga 2023. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai sumber pendanaan perusahaan dan sarana investasi bagi masyarakat. PT Mustika Ratu Tbk bergerak di bidang kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mengalami fluktuasi harga saham selama periode 2014 hingga 2023. Salah satu cara untuk menilai kinerja perusahaan adalah melalui analisis rasio keuangan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti pengaruh return on asset sebagai indikator profitabilitas dan debt to equity ratio sebagai indikator solvabilitas terhadap harga saham pada PT Mustika Ratu Tbk periode 2014 hingga 2023. Selanjutnya ada rumusan masalah saya yang pertama, yaitu apakah return on asset sebagai indikator profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dan yang kedua, apakah debt to equity ratio sebagai indikator solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT Mustika Ratu Tbk periode 2014 hingga 2023, dan yang terakhir itu apakah return on asset dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset terhadap harga saham pada PT Mustika Ratu Tbk periode 2014 hingga 2023. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh solvabilitas yang diukur menggunakan debt to equity ratio terhadap harga saham pada PT Mustika Ratu Tbk periode 2014 hingga 2023. Dan yang terakhir, untuk menganalisis return on asset dan debt to equity ratio terhadap harga saham pada PT Mustika Ratu Tbk periode 2014 hingga 2023. Dan selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. H01, return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. HA1, return on asset berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan yang kedua, H02, debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. HA2, debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan yang terakhir itu ada H03, return on asset dan debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. HA3, return on asset dan debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT Mustika Ratu Tbk periode 2014 hingga 2023. Selanjutnya ada operasional variabel penelitian ini. Saya menggunakan variabel bebas, dan variabel terikat. Untuk variabel bebas yang pertama, saya menggunakan profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset. Jadi rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Dan untuk variabel bebas yang kedua yaitu solvabilitas yang diukur menggunakan debt to equity ratio. Jadi untuk rumusnya total utang dibagi total ekuitas dikali 100%. Dan untuk Y-nya yaitu harga saham, yaitu menggunakan harga closingan atau harga penutupan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, yaitu menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk periode 2014 hingga 2023, dan akan diolah menggunakan data statistik. Dan selanjutnya untuk teknik analisis data, saya menggunakan 5 teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik yang berisi uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan yang ketiga itu analisis regresi linear berganda. Dan yang keempat itu ada analisis koefisien korelasi dan determinasi. Terus yang kelima itu ada uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada 2, uji F dan uji T. Untuk koefisien return on asset sebesar 58,674, yang berarti setiap kenaikan 1% return on asset meningkatkan harga saham sebesar 58,674 poin. Dan untuk koefisien debt to equity ratio sebesar 0,224 menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap harga saham. Dan selanjutnya saya akan membahas hasil uji T, uji F, dan uji determinasi atau uji R square.
Untuk hasil uji T itu menunjukkan bahwa return on asset berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena nilai T hitungnya sebesar 7,253 dan untuk nilai signifikannya di 0,000 dan untuk DER tidak berpengaruh signifikan karena nilai T hitungnya sebesar 0,152 dan nilai signifikannya di 0,884. Dan untuk hasil uji F, return on asset dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh signifikan karena F hitungnya sebesar 35,073 dan nilai signifikannya sebesar 0,001. Selanjutnya ada nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,909 yang menunjukkan bahwa 90,9% variasi harga saham dijelaskan oleh return on asset dan debt to equity ratio. Untuk slide terakhir yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, return on asset sebagai indikator profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada PT Mustika Ratu Tbk periode 2014 hingga 2023. Dan yang kedua, itu debt to equity ratio sebagai indikator solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT Mustika Ratu Tbk periode 2014 hingga 2023. Dan yang ketiga itu return on asset dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena dengan kontribusi sebesar 90,9% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Terima kasih.